Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Rahim Abah Arsy Channel. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe my channel dan tekan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mana masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga saat ini saya masih dapat bersilaturahmi melalui video ini. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat, para pengikut hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang 4 nasihat agar kita kembali bersemangat untuk taat dan menjauhi daripada maksiat. Ketika kita melaksanakan ketaatan atau ibadah kepada Allah, seringkali timbul rasa malas di dalam diri kita dan kecenderungan kita untuk berbuat maksiat atau dosa. Hal itu timbul karena hawa nafsu kita yang telah merajalela dan kecintaan kita terhadap dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa li'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan bahwa diriku bebas daripada kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 53. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan diri beliau tidak terbebas dari kesalahan karena hawa nafsu yang selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai muslim harus mengetahui bagaimana cara agar nafsu kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kemaksiatan. Di dalam kitab Risalah Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menerangkan bahwa jika hati kita akan timbul rasa malas kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kecenderungan kita untuk melaksanakan maksiat, maka kerjakanlah 4 nasihat berikut. Nasihat yang pertama, beliau menyatakan bahwa sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu berada di dekat kita, mengetahui dan mengawasi segala gerak kita. Sehingga katakan kepada nafsu kita, "Hei nafsu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu, mendengarmu, mengetahui segala rahasia dan bisikan hatimu." Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Yang artinya, Allah bersama di mana saja kamu berada dan Allah mengetahui sesuatu yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Jika kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi kita, maka kita tidak akan mudah untuk melakukan maksiat karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, jika hati kita terlalu lemah untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi gerak-gerik kita, maka peringatkanlah kepada nafsu kita bahwa ada 2 malaikat yang selalu mencatat segala kebaikan dan kejelekan pada diri kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id
ma yanfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, kedua malaikat yang mencatat amal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tidaklah perkataan yang dikeluarkan seseorang melainkan di sisinya ada dua malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Al-Qaf ayat 17 dan 18. Nasihat yang ketiga, jika hati kita terlalu lemah untuk meyakini Allah yang selalu mengawasi dan malaikat yang selalu mencatat, maka berikan pengertian kepada diri kita tentang kematian yang sudah semakin dekat. Kematian merupakan salah satu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan kedatangannya. Maka ingatlah, apabila ajal telah menjemput kita, sedangkan kita masih dalam keadaan bermaksiat atau melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penyesalan yang tiada habis-habisnya yang akan kita peroleh. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa man waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, demikian keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan dihadapkan pada mereka ada dinding yang sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ayat yang terakhir, bahwa ingatkan pada diri kita tentang pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang taat kepadanya, dan siksa yang pedih kepada orang yang durhaka kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, mereka benar-benar berada dalam neraka. Quran Surah Al-Infitar ayat 13 dan 14. Katakan kepada nafsi kita, "Hai nafsu, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat setelah kematian. Pilihlah yang mana yang kamu suka. Jika engkau taat kepada Allah, maka kebahagiaan, keridhaan, dan kekekalan di dalam surga yang luas akan engkau terima. Bahkan engkau pun akan memperoleh nikmat yang terbesar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika engkau bermaksiat, tentu kehinaan, murka, dan siksa nerakalah yang pasti engkau terima." Semoga kita semua dapat menerapkan nasihat-nasihat tersebut, karena seluruh nasihat tersebut sangat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salah hilap, saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.